Halo semua. Perkenalkan, nama saya Irwan. Di video ini saya akan berbagi sedikit tentang Arduino. Arduino ini adalah microcontroller yang bisa kita pakai untuk mengontrol alat-alat elektronik kita, bisa secara otomatis atau untuk mempermudah kegiatan kita. Nah, Arduino yang saya pakai ini adalah Arduino Nano. Tipe-tipe Arduino itu banyak, ada Nano, ada Uno, ada Mega, dan lain-lain. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan Arduino Nano dari yang paling sederhana, membuat project yang paling sederhana, yaitu menyalakan LED seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ini LED. Nanti akan kita coba kontrol menggunakan Arduino Nano. Oke, nah alat-alat yang kita perlukan di sini tidak banyak. Yang pertama Arduino Nano, kemudian ada juga satu buah resistor. Oke, sebagai hambatan di sini. Oke, dan LED, satu buah LED sederhana. Oke, kemudian sebuah breadboard. Oke, nih. Nah, pertama-tama kita pasang dulu Arduino Nano-nya di breadboard seperti ini. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kaki-kaki dari Arduino ini kita masukkan ke breadboard ini. Oke. Nah, untuk perkenalan tentang breadboard, bagaimana kerjanya, bisa dilihat di video berikutnya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Ini saya akan perkenalkan project sederhana dulu menggunakan Arduino Nano. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Arduino Nano itu memiliki ada sebanyak 30 pin ya di sini ya. Di sini 15 dan di sisi ini ada 15 juga, dan punya fungsi yang atau blok-blok yang berbeda-beda. Oke, di sini ada pin, sebutannya pin ya. Ada pin digital dilambangkan dengan ntar saya fokuskan dulu. Oke, perhatikan ada pin digital, ada juga pin analog, dan ada juga pin untuk supply tegangannya ya. Ini 5 volt dan ini ada ground. Nah, mari kita pasang ya di sini ya. Pertama, oh iya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa kita juga perlu yang namanya kabel. Oke, ini jumper namanya, kabel jumper. Oke, saya akan coba pasang Arduino ini, LED ini di pin, kita pilih saja pin digital ya. Digital ini bisa input, bisa output. Misalnya kita pilih D3, digital 3. Pasang dulu, colokkan di D3. Perhatikan di sini. Ini pin D3 dan saya colokkan di sini. Oke, karena itu terhubung. Jadi secara satu baris, satu kolom ini dia terhubung semua. Oke.
Nah, ini akan saya coba jumper ke satu titik lain. Oke. Kemudian kita lihat LED-nya ya. LED-nya ini ada dua kaki, yang satu kaki positif, yang satu kaki negatif, atau biasa disebut yang positif biasa disebut sebagai anoda dan yang negatif disebut sebagai katoda. Nah, kita lihat gampang ya membedakannya ya, bisa dilihat dari kaki di dalamnya ini, yang besar ini negatif, yang kecil ini positif. Atau bisa kalau kita beli baru, kita bisa lihat dari ukuran kaki, panjang kakinya. Nah, biasanya yang positif itu lebih panjang daripada negatif. Oke, mari kita pasang yang positif di kaki yang sudah kita di jalur yang sudah kita pasang kabel jumper. Oke, kita jumper ke titik lain. Nah, setelah itu baru kita menggunakan kita hubungkan ke resistor. Sebuah resistor ini resistor ukurannya 220 ohm. Oke, bisa pakai yang lebih besar dari ini, tapi jangan terlalu besar. Nanti nyala LED-nya tidak terang ya, kurang terang. Dan kalau bisa jangan tidak menggunakan resistor. LED-nya bisa terbakar karena tegangannya berlebihan nanti. Oke, kita pasangkan ke salah satu kaki di sini. Oke, dan satu ujung resistornya lagi kita pasangkan ke jalur negatif atau ground. Begini ya. Oke, jadi kira-kira begini. Oke. Nah, untuk powernya kita juga pasang menggunakan jumper, kabel jumper. Ini saya pilih dulu. Oke. Ini kita cari yang ground. Teman-teman bisa buat yang lebih rapi ya. Ini hanya kebutuhan untuk berbagi saja. Oke, ini kita colok di ground. Kita jumper di ground negatif. Oke, perhatikan di breadboard ini yang untuk yang blok sebelah ini yang ada tersendiri ini, itu yang terhubung satu jalur itu yang ini. Oke, yang saya tandai ini. Oke, nah jadi ini positif, jadi satu jalur ini semua positif terhubung semua. Ini negatif, berarti yang jalur biru ini semua terhubung ke negatif. Oke, nah, kalau yang di tengah sini itu secara vertikal ya, seperti ini terhubungnya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya bisa cari di video tutorial yang lain ya, yang khusus untuk membahas breadboard. Oke, kita juga jangan lupa memasang 5 voltnya ya. 5 voltnya perhatikan di sini. Oke, colok 5 volt, kita pasang ke kabel sebelah sini. Oke. Nah, jadi yang 5 volt ini sudah saya jumper ke jalur yang sini. Oke, jadi ini semua adalah 5 volt. Dan ini semua adalah ground yang biru. Oke. Nah, setupnya sudah selesai. Setup bentuk fisiknya sudah selesai ya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol LED ini? Kita perlu yang namanya softwarenya ya. Nah, bisa dilihat di layar berikut. Ini softwarenya namanya Arduino juga sama. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita baru nyalakan dia modelnya seperti ini. Oke, nah saya akan jelaskan secara singkat nih. Untuk ini sebenarnya sudah masuk ke tahap pemrogramannya. Kalau tadi tahap perakitan hardwarenya, sekarang kita masuk ke softwarenya. Oke, nah untuk softwarenya di sini teman-teman perlu sedikit pengetahuan tentang pemrograman dasar ya. Nah, di sini bahasa yang dipakai mirip-mirip, atau sebenarnya ini adalah bahasa
C++ kalau di pemrograman. Nah, untuk bisa lebih cepat mengerti ini, teman-teman mungkin bisa lihat tutorial tentang pemrograman C++. Oke, nah perhatikan di sini, untuk bisa memulainya kita harus mengerti dulu di dalam sini ada dua buah fungsi. Yang pertama fungsi setup namanya, oke, dan yang kedua adalah fungsi loop. Apa bedanya dua fungsi ini? Nah, untuk fungsi setup, di dalamnya ini kita akan isikan kode-kode atau perintah-perintah yang hanya dieksekusi satu kali saja, tidak diulangi lagi. Oke, sementara di fungsi loop ini kita akan mengisikan perintah-perintah, berbagai perintah di sini yang nantinya setelah selesai dieksekusi semua dia akan ulang lagi dari awal. Oke, nah kita langsung saja ya. Kita langsung saja mencoba menyalakan LED yang sudah kita pasang ini. Oke. Nah, teman-teman kalau tidak mengerti, ikuti saja dulu ya videonya ya. Pertama kita buat satu variabel untuk LED-nya. Kita tadi LED-nya kita pasang di, kita perhatikan di channel 3 ya, digital 3. Oke, berarti ini kita tulis saja 3. Kemudian setelah kita mendefinisikan variabel yang menyatakan pin dari LED kita, kita harus setting supaya software kita tahu caranya. Tulis pin mode dalam kurung variabelnya, nama variabelnya tadi LED. Oke, kemudian tipenya adalah output. Nah, kenapa output? Karena LED kita akan menerima sinyal atau tegangan dari Arduino kita atau microcontroller kita, akan mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt nanti. Oke, makanya dia tipenya adalah output. Nah, setelah itu, setelah kita setup, nah setup ini karena kita hanya satu buah LED ya sudah cukup di sini saja setupnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke loop. Apa yang mau kita lakukan di loop? Kita akan coba menyalakan LED ini dan kemudian kita matikan lagi. Jadi dia berkedip gitu ya. Oke, perintahnya adalah digital write. Oke, digital write. Digital write artinya kita ingin memerintahkan supaya pin digital yang kita pakai ini, yang di kaki nomor 3 ini, digital 3, untuk menyala. Maka kita tulis saja digital 3 kita pasang di variabel LED. Oke, dan kita perintahkan dia untuk nyala. Nyala boleh kita tulis 1 atau boleh juga kita tulis high. High ini artinya diberi tegangan 5 volt. Oke. Nah, dan hurufnya huruf besar semua. Ini huruf besar semua. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini LED kita akan menyala. Nah, karena loop ini akan berulang-ulang terus, kita buat delay dulu. Oke, kita buat dia tunggu, jangan langsung dimatikan, tapi kita buat dia tunggu dulu selama 1 detik misalnya ya, berarti 1000 milisecond. Jadi angka yang kita masukkan 1000 ini artinya satuannya itu dalam milisecond. Berarti kalau 1000 milisecond berarti 1 detik. Oke, berikutnya setelah dia nyala, kan tadi kita mau buat dia berkedip. Setelah nyala berarti harus mati. Oke, kalau perintah untuk mematikan LED-nya juga sama, digital. Oke, karena ada di pin digital ya, D3 artinya digital 3. Digital write, kita menuliskan perintah secara digital. Oke, di pin LED ini kita perintahkan sekarang low. Oke, dan kita beri dia delay, mungkin tunggu ya, delay itu tunggu 1000 milisecond juga. Nah, sampai di sini artinya gini, digital write LED high artinya LED kita yang terpasang di kaki 3 ini, D3, akan menyala, dan kita tulis lagi delay di sini artinya dia akan nyala selama 1 detik atau 1000 milisecond. Setelah itu kita perintahkan dia untuk mati.
dan kita buat delay 1000 detik, artinya matinya 1000 milisecond. Matinya, delaynya 1000 milisecond. Nah, setelah kode ini selesai, dia akan balik lagi ke awal, nyala lagi, delay, mati, delay, dan begitu seterusnya. Selama Arduino-nya atau microcontroller-nya menyala, dia akan terus berulang-ulang terus. Beda dengan perintah yang ada di dalam fungsi setup, dia hanya bekerja satu kali. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk memasukkan perintah kita, software kita ke dalam Arduino kita? Kita perlu sebuah kabel yang biasa dikenal sebagai kabel data ini ya, sebagai kabel data begini. Oke, kabel data ini akan kita hubungkan di Arduino. Oke, lalu ujungnya ini kita tancapkan di salah satu port USB yang ada di komputer kita. Oke, saya ambil ekstensi ini. Oke, nah dia akan berkedip seperti ini ketika saya nyalakan. Dan sekarang proses penguploadan kode kita ini ke dalam microcontroller kita. Oke, pertama kita save dulu. Oke, file, save. Oke, beri saja namanya kedip, save. Kemudian untuk nge-uploadnya kita pergi ke tools, kita boardnya atau papannya kita ganti dulu Arduino Nano, karena kita sedang pakai Arduino Nano. Kalau seandainya yang dipakai adalah Uno, kita pilih saja Uno seperti ini ya. Nih, karena kita sedang memakai Nano, maka saya pilih Nano. Nah, kemudian kita pilih portnya. Yang punya saya sudah secara otomatis terpilih di COM3. Punya teman-teman bisa berbeda, itu disesuaikan saja. Pilih. Oke, setelah dipilih, baru kita tekan upload. Yang ini ya, teman-teman. Klik saja upload. Nah, kita tunggu sampai dia selesai upload. Nanti ada indikatornya di sini, ada tulisannya. Oke, ini dia compile dulu. Oke, upload, compile tidak masalah dan selesai mengupload. Oke, setelah upload selesai, maka LED kita akan berkedip seperti ini ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika memang bermanfaat, silakan di like, di share, di subscribe, jangan lupa nyalakan belnya supaya kalau ada video baru teman-teman bisa mengikutinya. Oke, sekian video dari saya. Jika ada yang tidak jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.